Layar AMOLED, NFC, pengisian cepat, dan Snapdragon seri 700. Semua itu terlihat manis ya, apalagi cuma dipatok di harga 4 jutaan aja. By the way, ini saya bener ya, beli 4 jutaan aja. Lebih tepatnya 4,47 juta aja. Bukan harganya 5 juta tapi dengan bonus ini itu. Nah, tapi apakah Oppo Reno 5 ini tuh beneran manis atau cuma sekedar spesifikasi doang dan kurang worth it? Oke, di sini video langsung aja kita review. Yang pertama tuh kamera depannya cuma satu. Nah, ini nih yang pengen saya bahas di awal karena waktu Oppo Reno 4 tuh ini kerasa gimmick banget dan gak penting. Sekarang Oppo lebih bijak karena sekarang cuma nyematin kamera selfie 44 megapiksel aja tanpa sensor di pinggir tambahan. Sebenarnya nih ya, Awan Smart Sensor itu adalah kamera. Kamera biasa yang dulu resolusinya tuh cuma 1,2 megapiksel aja. Jadi bukan sensor kayak infrared atau secanggih radar sensor kayak di Pixel 4. Lalu fitur air control dan smart spying prevention di Oppo Reno 5 ini tetap ada ya walaupun nggak ada sensor tambahan di pinggirnya. Yang berarti emang si gestur-gestur itu ya pakai kamera, bukan suatu sensor hardware tertentu selain kamera. Jadi udah bagus cuma nyematin satu lensa aja. Tapi tetap sih buat saya fitur air gesture itu sih tetap nggak penting ya, gimmick sih buat saya. Karena tetap ya ribet nge-swipe-swipe di ngelambai-lambai ke ponsel, cuman akhirnya kalau misalkan mau pencet tombol tertentu atau ada telepon atau apapun, tetap kita harus pegang-pegang juga gitu. Yang kedua tuh bodinya compact dan agak solid. Kalaupun kalian udah pegang Oppo Reno 4, megang Oppo Reno 5 ini tuh bakal kerasa familiar. Tetap compact, sleek, dan agak solid. Ini tuh enak banget ya kalau dilihat. Kelihatan premium walau cuma 4 jutaan dan berbahan plastik. Desain Oppo Reno Glow yang disematin di bagian belakang ini tuh enak banget buat disentuh. Bikin ogah buat pakai casing. Sensasinya kayak megang batu pasir halus dan enggak ninggalin sidik jari. Desain Oppo Reno Glow ini tuh bikin warna silvernya bakal muncul berbagai warna yang berbeda tergantung sudut pandang dan cahaya. Reno Glow ini cuman ada di varian silver aja ya, di warna black nggak ada pakai si sentuhan Reno Glow ini. Tapi ada yang aneh, di bagian kameranya kalau kalian disentuh itu ada bunyi. Jadi kerasa dan kedenger ada gap di antara kamera bagian luar dan bodi bagian dalam. Jujur agak risih ya pas tahu ini ada gap di antara si frame luar sama bodi bagian dalam. Buat verifikasi, saya cek di Oppo Reno 5 lain yang warna hitam. Tapi ternyata nggak ada suara gitu sih, entah yang putih itu yang saya pegang ini agak cacat atau emang yang warna putih emang gini. Mungkin kalian yang punya bisa komen di bawah buat masalah ini ya, jadi buat mastiin. Kalau warna hitamnya ini tuh cakep ya, lebih kelihatan mewah dan manly sih menurut saya. Tapi sidik jari gampang banget buat nempel. Overall tetap enak dipandang dan enak dipegang. Tapi sampai saat ini kalau bahas secara keseluruhan desain seri Reno, saya tetap masih terpukau dan tetap inget ya ke desain Oppo Reno yang pertama karena unik dan solid gitu. Ketiga tuh layar AMOLED-nya yang oke. Di situs resmi Oppo, layarnya ini tuh ditulis dengan pede ini pakai layar OLED dari Samsung. Dan emang benar-benar menyenangkan, layarnya ini benar-benar bisa nampilin gambar dan warna yang renyah. Enak dilihat apalagi udah ngedukung refresh rate 90Hz. Cukup sensitif juga waktu dioperasiin. Jadi saya rasa nggak ada komplain sih di sektor layarnya. Walaupun bezelnya nggak tipis, tapi cukup enak dilihat. Well done lah di harganya ini. Selanjutnya tuh performanya oke, tapi bukan buat gaming. Komentar pertama masalah performa adalah bisa lebih baik dibandingkan ini. Operasiannya tuh enak ya buat ngetik, pindah-pindah aplikasi, pokoknya oke. Tapi ini tuh kerasa butuh banget improvement. Emang gak ada nge-lag atau parah bugs gitu sih, cuma di ColorOS 11.1 berbasis Android 11 ini tuh kerasa banget kurang gitu. Entah emang si Android 11-nya sih, karena sejauh ini ponsel-ponsel Android 11 yang udah saya coba, emang enak, cuma agak kesendet sih. Ya emang wajar sih, karena mengingat ya umurnya belum lama ya. Buat ngegame kasual tentunya oke. PUBG Ultra Smooth juga enak dimainin. Tapi kalau Genshin Impact di settingan rendah agak terasa intens lag-nya. Kalau kalian doyan ngegame di harga 3-4 jutaan, saya sih masih rekomendasiin Realme 7 dan Redmi Note 8 Pro ya. Bukan ponsel Oppo Reno 5 ini tuh jelek dan nggak recommended buat game ya. Cuma
di harganya ini ada yang lebih baik. ColorOS 11.1 yang belum optimal ini juga saya rasa ngaruh ke performa baterainya. Seharian emang bisa bertahan, bisa dikatakan awet, tapi nggak pakai banget. Dan untungnya di sini udah bisa ngisi daya cepat karena punya kemampuan pengisian 50 watt. Ngecas 2% ke 95% di bawah sejam udah keisi penuh. Lalu yang kelima, fitur lengkap dan apik. Fitur-fitur di ponsel ini dengan ColorOS 11.1 tuh bener-bener asik dan lengkap. Yang pengen saya dibahas di awal adalah masalah kustomisasi penampilannya. Ini yang paling saya suka, mulai dari ngatur wallpaper, font, bentuk icon status bar, pokoknya masalah kustomisasi penampilan tuh ada di satu tempat. Jadi enak buat di setting atau aturnya. Gampang diulik, kalian nggak akan bosan buat paduin berbagai kustomisasi bentuk ini dan itu, dan warna yang ini dan entuh. Termasuk si always on display yang saya rasa tuh cantik, banyak pilihan, tapi tetap icon notifikasinya tuh kecil dan susah dilihat ya. Ini tuh masalah sepele dari semenjak ColorOS punya always on display, dan jujur sih sayang banget nggak bisa diatur si size iconnya, jadi emang agak susah dilihat walaupun mata saya gak minus. Fitur software lainnya tuh ada ya, mulai dari kunci aplikasi, dual aplikasi, pokoknya lengkap. Lalu tentunya ada NFC. Suatu fitur yang selalu ditanyakan oleh para netizen, walaupun mungkin saya juga harus menanyakan apakah emang benar-benar NFC itu bakal sering dipakai atau yang penting di pikiran tuh ya udah yang penting ada lah. Entah mau dipakai atau enggak ya ada yang penting. Keenam, speaker mono. Awalnya saya skeptis ya ke speaker mono atau cuma jumlah satunya ini. Emang sengaja sih menurut saya gak dibuat dual stereo supaya nggak terlalu nyenggol si sistanya yaitu Realme 7 Pro. Nah, tapi ternyata pas udah didengar, buat ukuran harga 4 jutaan dan speaker mono, menurut saya tuh ini terbaik. Didengarnya itu renyah, gak cempreng dan gak lebay. Pokoknya di luar ekspektasi. Jadi buat nonton Netflix atau Disney atau nonton YouTube, speakernya itu bakal ngedukung banget. Ditambah tadi kan karena layarnya udah enak dilihat. Yang terakhir, kamera mantap dengan fitur yang enggak kepake. Oppo bilang di seri Reno 5 itu lebih mengedepankan video. Tapi saya bilang di awal di bahasan kamera ini, mungkin orang lain suka. Tapi saya enggak, kayak fitur AI mix, terus tuh dual view video, atau AI color mix gitu. Buat saya sih kurang ya, karena saya lebih prefer nanti aja lah rekam video yang bagus, terus nanti di editingnya, nanti kita main di situ gitu, masalah warna atau dan lainnya gitu. Bukan berarti jelek ya, tapi buat saya nggak kepake. Pasti ini sih kepake buat kalian yang nggak mau ribet, tapi punya fitur-fitur menarik ini. Untungnya Oppo nggak cuma ngejual banyak fitur ini itu ya, karena kualitasnya tuh ternyata oke. Tapi ada satu fitur yang saya suka, yaitu ada AI yang bisa buat kita ambil video gelap jadi lebih terang tanpa bantuan flashlight. Saya pikir ini tuh gimmick, tapi ternyata enggak. Ya emang nggak akan 100% jadi lebih bagus kayak naik mode di Gcam ya. Cuma lumayan kepake, termasuk kamera depannya juga bisa ya pakai fitur AI ini. Untungnya Oppo gak cuma nambahin fitur-fitur gitu aja, seperti yang saya tadi bilang. Kualitas videonya ini tuh bener-bener oke di harganya. Dynamic range luas, warnanya enak banget dilihat, pokoknya dapat saya katakan masalah video ada di atas mid-end lainnya di harga sekelasnya. Kestabilannya juga oke ya, kalau butuh lebih stabil ada Ultra Steady yang bisa kita nyalain dan lebih stabil lagi. Tapi kalau kita nyalain Ultra Steady, ini transisinya agak berpindah ke sini dan ke sana tuh bakal ada delay sih. Termasuk kamera depannya juga ya, Ultra Steady-nya bisa dinyalain. Oppo pakai cara nge-crop kamera selfie kita supaya lebih kelihatan lebih stabil. Jadi alhasil kalau kita pengen nge-vlogging dan nyalain Ultra Steady, megangnya tuh harus agak jauh. Overall, terlepas fitur AI mix dan kawan-kawan yang tadi saya kurang suka, hasil videonya sekali lagi bener-bener oke. Kalau kita ambil backlight juga saat ambil video masih bisa di-handle supaya wajah kita nggak gelap. Dan oh iya, ada fitur live bokehnya juga di videonya tuh lumayan rapi. Jadi si bokehnya saat ambil video tuh nggak percuma, ada. Oke, cuman ini ya kurang stabil ya. Ya standar aja lah. Tapi nanti kita coba yang Ultra Steady-nya dinyalain, oke? Nah, kalau Ultra Steady dinyalain cukup stabil, cuman si gambarnya lebih nge-crop aja. Jadi kalian ngambilnya harus agak jauh ya tangannya. Cuman ini kepake banget buat nge-vlog. Dan gambarnya masih tetap detail ya. Mantep banget. Mau yang Ultra Steady dinyalain atau enggak. Oke. Tentunya masalah foto juga jangan diremehkan, hasilnya tuh bagus. Emang nggak natural ya masalah warna, cuma komposisi yang dikasih tuh di harganya ini pas. Detailnya, cahaya yang ditangkap, semua elemennya tuh oke.
Kalau kalian pengen ambil lebih detail, di sini ada fitur Ultra Clear 108 megapiksel image. Kita bisa ngasilin resolusi 12032 x 9024 piksel dengan size gambar 33 megapiksel. Emang hasil gambarnya tuh detail banget, tapi pencahayaannya jadi agak kurang. Kalau ambil gambar bokeh juga ini rapi, men. Mau kamera depan atau belakang. Kamera depan juga asik ya buat dipakai. Walaupun beautify-nya mati, wajah ganteng kalian nggak akan kelihatan jadi cantik. Bagus pokoknya. Kalau backlight emang bisa dihandle dengan baik. Tapi kalau backlight-nya terlalu cerah banget, hasilnya kita jadi kayak super saya gini sih. So, Oppo Reno 5 ini tuh recommended banget buat dibeli. Ponsel ini cocok buat kalian yang cari ponsel 4 jutaan dengan fitur lengkap, dengan mengedepankan kamera dan desain ponsel yang sleek. Walaupun sebenarnya pakai spesifikasi mesin tahun lalu, tapi Oppo tuh bener-bener ngeraciknya pas banget. Cuma saya berharap ini tuh yang terakhir di Oppo Reno, dengan gak mau lepas dari zona nyamannya Oppo Reno 3. Karena saya ngerasa di Oppo Reno 3, Oppo Reno 4, ini tuh ada di Oppo Reno 5, cuma yang dikembangkan satu dan lain hal. Saya berharap di Oppo Reno 6 atau 7 tuh ada sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dan sesuatu yang unik kayak waktu kita megang Oppo Reno yang pertama dan kedua. Karena menurut saya Oppo Reno seri pertama dan kedua tuh masih masih unik banget dan masih keinget sampai sekarang feel-nya, setiap sentuhannya tuh masih kerasa gitu. Bukan saya berharap yang seri berikutnya sama kayak Oppo Reno 1 dan 2 ya, tapi seenggaknya memberikan sesuatu yang fresh gitu. Baik luar ataupun dalam, asalkan jangan gimmick kayak air gesture itu sih. Oke, jadi itu saja review Oppo Reno 5 kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dari sini Fadil, peace out.